Oke, berikutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan mendeskripsikan berbagai dokumen data dan informasi yang aktual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menelankan dan mengekspor data dari buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Berikutnya ada kajian teori asuransi syariah. Kajian teori syariah, definisi asuransi di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuangan yang diharapkan. Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut Fatwa DSN nomor 21 DSN MUI 11/2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabungan yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Berikutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko secara sederhana berarti melakukan tugas manajemen untuk menangani risiko, terutama yang dihadapi oleh keluarga, organisasi, atau untuk menangani masyarakat. Oleh karena itu, merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, atau mengkoordinir dan mengawasi program penanggulangan risiko adalah semua tujuan utama manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang ada tiga. Yang pertama tuh untuk kelangsungan hidup perusahaan. Jika perusahaan dapat mengatasi risiko yang dihadapi, maka perusahaan dapat maju dan berkembang serta menciptakan citra yang baik bagi masyarakat dan perusahaan. Yang kedua, ketenangan pikiran ketika perusahaan memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko dengan sebaik mungkin akan membuat manajer yang bertanggung jawab merasa tenang saat menghadapi berbagai risiko yang mungkin dan akan datang. Yang terakhir ada menurunkan biaya dan menstabilkan pendapatan perusahaan. Jika perusahaan dapat mengatasi risiko keuangan, biaya akan turun dan pendapatannya akan meningkat, seperti kemungkinan gagal membayar gajian dan manajemen risiko. Berikutnya ada hasil dan pembahasan manajemen risiko pada perusahaan asuransi syariah. Manajemen risiko adalah kumpulan tindakan yang digunakan untuk menemukan, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko yang akan muncul di masa depan pada lembaga keuangan, bukan bank. Proses manajemen risiko digunakan oleh suatu perusahaan untuk menangani dan mengantisipasi potensi risiko dengan bergantung pada ide utama yang ada. Berikut adalah langkah-langkah manajemennya. Yang pertama tuh ada identifikasi risiko, yang kedua ada pengukuran risiko, yang ketiga ada pemantauan risiko, yang keempat ada pengendalian risiko. Berikutnya akan dibaca sama teman saya.